kesempatan malam hari ini dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Ngantuk ibu-ibu? Alhamdulillah, di bapak-bapak sampun rampung urusanipun. Yang dereng rampung urusanipun dirampung rumiyin. Ingkang sampun rampung monggo kita sareng-sareng inggih menika sinau bebarengan terkait dengan masalah korban dan Idul Adha. Kalau saken dua ayat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-33 dan juga 30 sampai dengan ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah disyariatkan oleh Allah tentang penyembelihan kurban. Setiap umat, yang dimaksud setiap umat di sini adalah setiap umatnya para rasul-rasul terdahulu sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan lihat kurus wallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka itu ketika menyembelih binatang kurban atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan menyebut nama Allah. Termasuk tidak hanya menyembelihnya, tetapi ketika panjenengan itu mendaftarkan diri sebagai calon sohibul korban di panitia yang dibentuk oleh Tamir Masjid Al-Mujahid Majirin ini, diawali dengan melafazkan atau menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu ciri utama dalam berkorban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa mendorong manusia dalam mengorbankan binatang ternaknya itu, yaitu dengan menyebut asma Allah. Kenapa? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan disampaikanlah, kemudian ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dilanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu hendaklah mereka itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, menyebut asma Allah, atau ketika disebut asma Allah orang itu hatinya bergetar. Bergetarnya hati seorang mukmin karena mendengar asma Allah yang disebut itu berbeda ketika bapak ibu umurnya 20 tahun disebut namanya oleh siapa? Oleh calon suami atau calon istrinya, atau dengan bahasa lain kata Pak Sugeng ketika umur 23 nyebut dengan Bu Stepni, kalau disebut namanya deg-degan makyur. Bukan itu yang disebut dengan gemetar hatinya, tapi yang disebut dengan gemetar hatinya di sini
seorang mukmin yang disebut asma Allah itu adalah mereka takut akan siksa dan azabnya apabila melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ayat itu dilanjutkan lagi, wasabirina ala ma asabahum, dan mereka itu bersabar apapun musibah yang menimpa pada dirinya atau apapun yang menimpa pada dirinya. Apa musibah yang ada dalam diri kita? Mungkin di antara di dalam keluarga kita itu mungkin pernah terjadi cekcok. Pernah cekcok boten? Ibu-ibu pernah cekcok dengan bapak-bapak? Alhamdulillah jujur, mudah-mudahan kejujuran panjenengan itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekcok. Biasanya kalau cekcok itu yang mulai itu bapak atau ibu? Biasanya adalah yang paling cerewet dulu. Nah, yang cerewet itu bapak-bapak atau ibu? Itu saudara kalau ngakoi dewi-dewi. Jadi inilah ciri orang mukmin komentar. Apabila sabar dalam menimpa segala apapun musibah yang menimpa dirinya. Kemudian kata Allah, wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salatnya, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian orang itu mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menafkahkan, mensedekahkan sebagian rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Ibu bapak dan hadirin yang berbahagia, saya tidak banyak untuk ngobrol atau bicara itu, tetapi sesuai dengan pengurus dari Husnul Khotimah ini, saya diminta untuk pertama memfasilitasi apa, yaitu tentang serba-serbi masalah korban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla sholatana, wa nusuki wa nusikana, faqad asaba nas nusuki, wa min nusuki qabla sholati fala nusika lahu." Siapa yang sholat seperti kita sholat, Rasul tidak mengatakan seperti aku sholat, tapi kita. Kenapa? Karena yang dimaksud kata sholat di hadis ini adalah sholat Id, sholat Idul Adha. Maka kita, beliau menyebutkan, siapa yang sholat seperti sholat kita, jadi sholat Id, dan berkorban seperti kita berkorban. Kemudian kata Rasul, maka sungguh dia telah mengerjakan korban dengan benar. Kalimat korban atau kalimat sholat didahulukan sebelum kalimat korban. Itu menandakan korban itu sah kalau dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat. Barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat Idul Adha, maka korbannya tidak sah. Yang tidak sah korbannya, bukan sembelihannya. Kalau sembelihannya sah, boleh dimakan, gitu. Tapi tidak dinilai sebagai ibadah korban. Hadirin yang berbahagia, hadis di atas mengandung pengertian. Terdapat anjuran khusus untuk mereka yang tidak berkorban. Apa anjuran-anjuran yang untuk orang yang tidak berkorban? Yaitu tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Larangan tersebut dianjurkan dan berlaku dari mulai masuk bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai pemotongan hewan korban.
Bagi siapa yang dilarang mencukur rambut, nanti akan kami jelaskan rambut apa. Bagi orang yang berkorban dilarang memotong kuku dan rambutnya, bukan kuku dan bulu hewan korban, tetapi memotong kuku dan rambut orang yang berkorban. Kadang-kadang kan rambutnya binatang korban atau rambutnya orang yang berkorban. Larangan memotong kuku dan rambut di bulan Dzulhijjah atau menjelang Idul Adha ini sebaiknya tidak disepelekan, tapi juga harus kita perhatikan. Pasalnya larangan tersebut didasarkan pada hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dhikhun yatba'uhu fa idza ahalla hilalun dzilhijjati fala ya'khudanna min sa'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak disembelih di hari raya, maksudnya kurban, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi yang kurban. Riwayat lain tentang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sa'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, ya ini telah masuk bulan Dzulhijjah. Tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 9 Juni. 9 Juni itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Karena apa? Pada tanggal 2 hari sebelumnya itu terjadi ijtima, yaitu pada tanggal 29 Dzulqa'dah, tetapi ijtima'nya terjadi pada jam 19 lebih, sehingga otomatis usia Dzulqa'dah itu disempurnakan menjadi 30 hari karena bulan belum wujud. Maka jatuh 1 Dzulhijjah itu pada tanggal 8 Juni. Kalau 8 Juni ditambah 10 itu berapa? Atau ditambah 9? 8 tambah 9 17. Ini hadis dari Bukhari. Kemudian yang kedua, terkait hukum tentang larangan 10 hari menjelang kurban tersebut, memang terdapat beberapa perbedaan. Sebagian besar ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa larangan tersebut hukumnya hanya sampai makruh. Tetapi Imam Ahmad dan juga pengikutnya, larangan pada hadis tersebut adalah haram. Artinya memotong kuku dan rambut sebelum kurban dilaksanakan itu haram atau tidak boleh, yaitu orang yang berkorban. Jika dilakukan maka orang tersebut dinilai tidak dosa, haram tapi tidak dosa, tetapi tidak sah kurbannya. Tidak sah kurbannya. Pendapat ini juga dinilai kuat oleh Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 1407. Kemudian yang ketiga, dalam konteks rambut yang dilarang dipotong mencakup rambut mubah dan rambut mustahab. Apa rambut mubah? Rambut mubah adalah seluruh rambut yang ada di tubuh kita yang tidak ada anjuran mencukurnya. Adapun rambut mustahab adalah rambut yang dianjurkan dicukur. Apa yang dianjurkan dicukur? 1, kumis. Yang kedua, bulu kemaluan. Sok dipotong betul. Apa malah disalonke? Kemudian yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Oleh karena itu sebelum 1 Dzulhijjah, sing bulu ketiake wis gondrong udah dicabuti ben resik.
Yang keempat, korban termasuk jenis ibadah yang pahalanya dapat kita niatkan untuk diri sendiri maupun atau bersama. Misalnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika korban untuk dirinya sendiri dan keluarga. Lah, nanti saya sampaikan hadisnya. Dengan penjelasan ini, orang yang korban itu tidak perlu tiap tahun itu ganti-ganti namanya. Kalau memang yang berkorban yang membayar itu si A, ya sudah si A itu yang berkorban. Tidak perlu untuk atas namanya. Karena apa? Diriwayatkan dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3122. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Luqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikibasain akronin amlahinin ahadihima anhu wa an ahlihi baitihi wal akhiru anhu wa an lam yudhi min ummati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 domba gemuk yang bertanduk. Ini udhiyah orang yang haji tahun ini nanti tidak ada yang beli unta. Tapi kalau ada tidak banyak. Tapi kambing, yang kambingnya itu diimpor ada yang dari Uganda. Untung di GKP ini ada ikut kelompok peternakan namanya KUB yang diternak hanya ayam. Seandainya kambing bisa diekspor ke Arab Saudi untuk dijadikan udhiyah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kami lanjutkan domba yang gemuk dan bertanduk. Salah satunya untuk diri beliau dan keluarga, dan yang lain untuk orang-orang yang tidak atau belum mampu berkorban dari umatnya. Maka kami sarankan ketika nyembelih itu disebut namanya dan diakhiri dengan kalimat wa ahlihim. Ini korbannya Bismillahi Allahumma taqabbal min, disebut namanya A B C D E sampai itu apa? A B C D E F G sampai G. Wa ahlihim, dan juga keluarga-keluarga mereka. Ibu bapak lantas timbul pertanyaan, apakah larangan memotong kuku dan rambut itu juga berlaku untuk orang yang diniatkan? Maksudnya wa ahlihim, apakah harus semua keluarga yang berkorban itu ikut dilarang untuk memotong kuku dan rambut? Jawabnya adalah larangan tersebut tetap hanya berlaku untuk pengkorban, artinya untuk siapa yang membayar. Nah sekarang ini iuran ini, aku ini iuran korban itu kan aku nabung itu di BDW, BPRS BDW, Bank Syariah milik Muhammadiyah. Jadi belum punya ATM. Karena itu tidak bisa bayar dengan ditransfer. Besok aku bayar cash. Iya Pak Ivan. Jadi uang kontan, karena saya ambilnya dari sana, tidak bisa transfer. Karena itu BPRS Syariah, BDW itu artinya bangun derajat warga. Dulu kantornya di sini, tapi sekarang pindah di perempatan mana itu? Cepongan, Cepongan. Oh Yudan. Terus pulang Budian. Oh iya le. Baik. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
kana lahu dhikrun yatba'uhu fa idza uhilla hilalun